Malam di pinggiran kota Jepang tidak pernah benar-benar sunyi. Ia hanya berpura-pura tenang, menyembunyikan detak jantung yang tidak wajar di balik tembok-tembok beton yang dingin. Di bawah langit yang sehitam tinta tumpah, deretan tiang lampu berdiri kaku seperti barisan nisan yang tak berujung. Cahayanya pucat, kekuningan, dan terus berkedip. Seolah-olah listrik yang menghidupinya sedang tercekik oleh sesuatu yang gelap. Cahaya itu memantul di atas aspal yang mulai lembab, menciptakan genangan-genangan cahaya yang tampak seperti kulit mayat yang membusuk. Di sana, seorang pria melangkah sendirian. Sepatu pantofel hitamnya menghantam aspal dengan irama yang monoton. Setiap langkahnya melepaskan uap tipis dari mulutnya yang kering. Sebuah tanda kehidupan yang rapuh di tengah udara yang membeku. Ia tidak menyadari bahwa angin yang berhembus di antara celah gang sempit tidak lagi membawa aroma hujan, melainkan bau karat dan debu tua. Suara yang sulit dibedakan antara desiran daun kering atau bisikan yang memanggil namanya dari kegelapan. Awalnya, semuanya terasa normal. Sampai ia menyadari ada sesuatu yang salah dengan gema langkahnya sendiri. Setiap kali ia menapakkan kaki, ada suara tambahan yang mengikuti. Sebuah ketukan yang lebih ringan, namun lebih tajam. Seolah-olah ada seseorang yang berjalan tepat di bayangannya. Ia berhenti. Detik itu juga, dunia di sekelilingnya ikut membeku. Kesunyian meledak di telinganya. Ia melangkah lagi, lebih cepat, dan suara itu kembali. Lebih dekat, lebih nyata. Namun, ketika ia menoleh dengan jantung yang berdegup kencang, jalanan itu tetap kosong. Hanya ada tiang lampu yang berderit ditiup angin, dan kegelapan yang seolah-olah merapat memperkecil dunianya. Lalu, tanpa ia sadari kapan tepatnya makhluk itu muncul, seorang wanita sudah berdiri di sana. Dia berdiri tepat di bawah lingkaran cahaya lampu yang redup. 10 meter di depan sang pria. Mengenakan mantel parit krem yang kusam, dengan rambut hitam legam yang menjuntai menutupi bahu seperti tirai kematian. Wajahnya tertutup masker bedah putih yang bersih. Terlalu bersih untuk jam 2 pagi yang kotor ini. Wanita itu tidak bergerak. Ia hanya menatap. Matanya tajam, dingin, dan tidak berkedip seolah-olah sedang menguliti setiap lapisan keberanian pria itu. Kemudian, sebuah suara pecah di tengah kesunyian. Suara yang halus seperti gesekan silet pada kain sutra. Watashi kirei? Apakah aku cantik? Pertanyaan itu sederhana, namun atmosfer di sekitarnya mendadak menjadi berat. Menyesakkan paru-paru. Pria itu terdiam. Ia merasa ada yang salah. Sesuatu yang purba dalam instingnya menyeriakan bahaya. Namun, mulutnya terkunci oleh kesopanan yang mematikan. Dengan bibir gemetar, ia menjawab pelan, "Ya, kau cantik." Wanita itu memiringkan kepalanya dengan sudut yang tidak alami, membiarkan bunyi tulang lehernya berderak pelan. Jemarinya yang panjang dan pucat meraih tali masker. Perlahan, kain itu terlepas. Di baliknya, terdapat sebuah pemandangan yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Mulut wanita itu robek, terbelah lebar hingga ke batas telinga. Luka itu menganga merah, basah, memperlihatkan gusi yang pucat dan jahitan yang telah terlepas paksa. Suaranya berubah, kini lebih berat, lebih dalam. Menyerupai geraman binatang yang sedang hampar. Kalau sekarang,
Gunting besar yang berkarat muncul dari balik mantelnya, berkilat tajam di bawah cahaya lampu yang sekarat. Pria itu menyadari satu hal yang terlambat. Di jalanan sepi ini, tidak ada jawaban yang bisa menyelamatkannya. Karena bagi mereka yang terjebak di sini, kecantikan hanyalah selubung bagi rasa sakit yang ingin dibagikan.